Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5 yang akan menjelaskan order processing yang dimana itu ada pengertian, lalu juga ada jurnal utama, dan ada jurnal pembanding yang sebagai pembanding dari jurnal utama. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5, itu ada Rismayanti Fauziah dengan NIM 1477, Iqbal Masduki dengan NIM 1478, Ira Maudina dengan NIM 1479, Fikri Al-Fajri dengan NIM 1480, Santia Nur Fadilah dengan NIM 1481, Adelia Puspita dengan NIM 1482, Fauzan Ramdhani dengan NIM 1484, lalu saya sendiri Sonia Putri dengan NIM 1485. Setelah itu akan menjelaskan order processing, yaitu akan dijelaskan oleh Risma Yanti. Di sini ada pengertian order processing. Langsung saja ke alur order processing, yaitu yang pertama ada penerimaan pesanan. Pada tahap ini, perusahaan menerima permintaan dari pelanggan. Pesanan juga biasanya mencakup spesifikasi, khusus produk, kuantitas, dan tanggal pengiriman yang diharapkan. Setelah proses penerimaan, kemudian pesanan diterima secara menyeluruh. Verifikasi ini melibatkan penjualan ulang detail pesanan untuk memastikan tidak ada kesalahan. Yang kedua, perencanaan produksi, yaitu langkah selanjutnya adalah merancang strategi produksi yang tepat. Dalam tahap perencanaan ini, tim produksi perlu mempertimbangkan kapasitas mesin, ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, dan kebutuhan khusus yang mungkin ada pada pesanan. Yang ketiga, proses produksi, yaitu dalam tahap ini bahan baku diubah menjadi finished goods atau produk akhir. Mengikuti rancangan dan spesifikasi yang sudah ditetapkan, setiap elemen dalam lini produksi akan bekerja untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Kemudian ada kontrol kualitas dan pengemasan, yaitu di tahap ini setiap item melalui quality control untuk memastikan produk tersebut sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Produk yang berhasil memenuhi kriteria ini kemudian masuk ke proses pengemasan. Dan yang terakhir yaitu ada proses pengiriman. Ini adalah tahapan terakhir dalam alur tahapan order processing. Produk yang telah dikemas kemudian diberikan ke tim logistik. Mereka akan bertanggung jawab untuk mengirim barang, memastikan produk sampai ke pelanggan tepat waktu dalam kondisi yang baik. Selama proses ini, pelanggan biasanya bisa memantau status pengiriman secara real-time. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Iqbal. Faktor yang mempengaruhi order processing. Yang pertama ada volume pesanan. Volume pesanan memiliki dampak langsung terhadap kecepatan pemrosesan pesanan. Pesanan dan dalam jumlah besar atau custom yang cukup kompleks memerlukan waktu, bahan baku, dan tenaga kerja yang lebih. Misalnya bisnis manufaktur yang menerima ratusan pesanan dalam sehari pasti memerlukan sistem dan prosedur yang lebih efisien dibandingkan dengan perusahaan yang hanya menerima beberapa pesan. Yang kedua ada kapasitas produksi. Kapasitas produksi merupakan jumlah unit yang dapat diproduksi oleh bisnis manufaktur dalam periode tertentu. Jika kapasitas produksi terbatas, tentu akan mempengaruhi kecepatan pemrosesan pesanan, terutama jika volume pesanan yang diterima melebihi kapasitas produksi yang ada. Yang ketiga ada metode pengiriman. Pilihan metode pengiriman juga berdampak pada proses pemenuhan pesanan. Berbagai metode memungkinkan memerlukan persyaratan pengemasan yang khusus, dokumentasi tambahan, atau waktu pengiriman yang spesifik. Dan yang keempat, komunikasi internal. Komunikasi yang efektif antar departemen dan tim dalam perusahaan adalah kunci untuk order processing yang lancar, seperti tim penjualan harus berkomunikasi dengan tim produksi tentang spesifikasi khusus atau permintaan pelanggan, karena adanya mengomunikasikan bisa mengakibatkan kesalahan dalam pemrosesan pesanan. Dampaknya pelanggan akan kecewa dan merugikan reputasi perusahaan.
Selanjutnya akan disampaikan dengan Ira Maudina. Selanjutnya, yaitu fenomena pada analisis penerapan algoritma first come first served atau dalam proses pesanan pada aplikasi Gojek. Yang pertama, penerapan yaitu antrian panjang menyebabkan antrian pesanan menjadi panjang jika banyak pesanan yang masuk secara bersamaan. Yang kedua, ada prioritas kesetaraan. Artinya tidak mempertimbangkan prioritas atau jenis pesanan tertentu. Yang ketiga, ada keterlambatan pengiriman pada jam sibuk, yaitu banyak pesanan yang masuk secara bersamaan sehingga antrian pesanan panjang. Tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana pengaruh kondisi manual, perhitungan waktu menggunakan stopwatch terhadap sebuah algoritma dan untuk memahami serta mengoptimalkan waktu pemesanan dan konfirmasi pesanan di platform Gojek. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fikri. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Yang pertama yaitu ada problem atau masalah. Adalah sesuatu yang dipelajari untuk mencoba mencari solusi berupa hasil analisis penerapan algoritma. Adapun permasalahan yang dibagi adalah apakah algoritma penjadwalan berpengaruh pada proses pesanan Goret terhadap aplikasi Gojek. Yang kedua yaitu ada approach atau pendekatan. Adalah suatu metode untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang ada. Dalam hal ini, pendekatan dengan menerapkan algoritma first come first serve dan alur proses yang terjadi pada aplikasi Gojek pada proses pesanan GoRide. Yang ketiga, yaitu ada identification atau pengenalan adalah tahap mengumpulkan informasi dan pengetahuan tentang kebutuhan lapangan. Dalam hal ini, identification atau pengenalan yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data terkait penerapan algoritma first come first serve dalam proses pesanan pada aplikasi Gojek yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Yang keempat, yaitu ada purpose atau pemodelan adalah suatu tahapan yang berkaitan dengan rencana atau deskripsi suatu objek, sistem atau konsep. Dalam hal ini, pemodelannya yaitu mengetahui sejauh mana pengaruh kondisi manual, perhitungan waktu menggunakan stopwatch terhadap sebuah algoritma. Yang kelima, yaitu ada evaluation adalah tahap untuk melakukan analisis data dengan melakukan uji normalitas berdasarkan data yang diperoleh dari pesanan Gojek. Dan yang terakhir yaitu ada result atau hasil adalah langkah yang menentukan hasil dari manfaat penerapan algoritma first come first serve. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Santia. Kemudian ada metode yang digunakan untuk analisis penerapan algoritma first come first served FCFS dalam proses pesanan pada aplikasi Gojek adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pengumpulan data. Data waktu pesanan dan waktu konfirmasi diperoleh dari proses pemesanan di aplikasi Gojek. Kemudian yang kedua ada normalitas data. Data tersebut diolah menggunakan IBM SPSS untuk menentukan apakah distribusi datanya normal atau tidak. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data pesanan Gojek berdistribusi normal. Yang ketiga, penerapan algoritma FCFS. Setelah memastikan data normal, algoritma first come first serve ditetapkan. Algoritma ini memproses pesanan berdasarkan urutan kedatangan dengan prinsip first in first out. Kemudian yang keempat ada evaluasi kinerja. Dengan menggunakan FCFS, Gojek dapat mengukur kinerja sistem pesanan termasuk rata-rata waktu tunggu dan waktu putaran pesanan. Kemudian dilanjutkan oleh Adelia. Untuk berikutnya yaitu sampel. Untuk sampel yaitu melakukan pengumpulan 30 sampel data dengan melakukan observasi terhadap proses pesanan GoRide yang sedang berjalan dalam aplikasi Gojek sebelum melakukan analisis penerapan algoritma first come first served atau FCFS. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fauzan Ramdhani. Terus di sini ada jurnal pembanding. Itu judul jurnal nomor 1 yaitu analisis dan
perancangan sistem informasi manajemen pemesanan barang berbasis online. Penelitiannya yaitu ada dari Doni Riswanda dan Adi Priyandika 2021. Yang kedua ada analisis strategi pemasaran jasa freight forwarding dengan kegiatan ekspor pada PT Putro Agung Transport Service. Penelitiannya yaitu ada Tiara Ratnaningrum, Igde Wiyasa, dan Harsono Teguh S 2024. Yang ketiga, analisis pengaruh kualitas pelayanan, harga dan kepercayaan terhadap loyalitas pelanggan pada jasa pengiriman JNT Express di Kabupaten Kendal. Penelitiannya Vidya, Yudi Ernawati, Risma Musfana, dan Rizky Armansyah 2024. Yang keempat, model mata rantai pasokan di masa pandemi, yaitu studi pada restoran cepat saji. Penelitiannya Ria Arifianti dan Samun Jaja Raharja 2023. Yang kelima, penggunaan Redis dalam sistem pemrosesan pesanan distribusi di jaringan restoran. Penelitiannya Tak Henso, Valerie atau Lukianinuk, Svenlana 2021. Dilanjutkan oleh Sonia. Lalu yang keenam ada pengaruh strategi pemrosesan pesanan hibrida terhadap tujuan ekonomi dan logistik dengan peneliti Jenin Tajana Maria dan Tamo. Yang ketujuh ada analisis berbasis dan data tentang strategi pemrosesan pesanan untuk mendukung penentuan posisi antara tujuan ekonomi dan logistik yang saling bertenaga. Dengan peneliti Jenin Tajana Marir Tamo Herir. Yang kedelapan ada analisis proses pada fungsi pemrosesan pesanan untuk mengurangi waktu pemrosesan pesanan dengan peneliti Novita Askia Aurino RA Tri Susanto. Yang kesembilan ada peningkatan pelayanan order fulfillment pada proses supply chain management untuk meningkatkan kepuasan retail dalam hubungan bisnis to bisnis dengan peneliti Tarawinda Hapsari. Yang ke-10 ada analisis perbaikan proses ordering di PT Dharma Polymental Tbk dengan metode bisnis proses improvement dengan peneliti Sandy Juliansyah Dr. Insinyur Tringundi Wiyanto, Wahyu Hadi Kristanto. Segitu aja dari kelompok kami. Mohon maaf ada kekurangan mungkin. Sekian dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.